Hey guys, kali ini gue mau bahas satu lagi mainan Transformer. Ini adalah Studio Series 78 Sideswipe. Ini adalah Sideswipe dari film Transformer Revenge of the Fallen ya. Sebelumnya Hasbro udah ngeluarin Sideswipe yang dari versi Dark of the Moon. Nanti kita akan compare juga ya. Oke, sebelum kita review figurnya, kita review dulu nih. Ini package penjualannya ya. Jadi pertama kita dapat boxnya seperti biasa. Ini artworknya seperti ini, Transformer Revenge of the Fallen. Bagian sampingnya artworknya, bagian muka Sideswipe, bagian belakangnya. Nah ini kita bisa lihat nih ya. Ini sekarang mobilnya berubah. Sekarang jadi ada atapnya ya. Kalau yang versi Dark of the Moon dia versi convertible. Dan dia masih pegang paten untuk Corvette Stingray ya. Jadi ini mobil konsepnya dari Chevrolet, Corvette Stingray namanya. Nah ini mode robotnya seperti ini. Nah sekarang senjatanya dia bisa ditaruh di belakang sini ya. Kalau yang versi Dark of the Moon kayaknya nggak bisa deh. Tapi nanti kita coba cek ya. Dan terus bagian sampingnya seperti ini ya, seperti biasa. Dan terus itu juga dapat buku manualnya. Nah ini tadinya gue pas lihat buku manual ini gue ngerasa aneh ya, ini kok dibikin kayak gini ya, ini mode robot apaan gitu. Tapi ternyata ini dia pengen nunjukin kalau perisainya bisa ditaruh di bagian sayapnya sini. Nah soalnya kalau yang versi Dark of the Moon dia nggak dibikin kayak gitu tuh ya, dia nggak ada. Oke, ini untuk buku manualnya. Dan selanjutnya kita juga dapat ini backgroundnya ya. Backgroundnya nih scene dimana saat si Sideswipe lagi ngejar si Sideways ya. Itu keren banget sih scene-nya tuh. Dan gue juga udah gak sabar nih ya, pengen banget gue beli Studio Series Sideways yang nanti akan keluar sebentar lagi. Nah ini kenapa gue rubah jadi mode mobil dulu, karena gue pengen nunjukin hal yang gue suka nih ya. Jadi mode mobilnya nih gue suka banget. Gila, ini menurut gue peningkatan ya kalau kalian bandingin sama yang versi Dark of the Moon. Nah ini yang udah lama keluar ya. Ini yang versi Sideswipe pertama yang keluar Studio Series. Dia convertible seperti ini. Tapi saat Sideswipe keluar di film Revenge of the Fallen, yang keluar adalah versi yang seperti ini, mobil konsep Corvette Stingray. Catnya bagus ya, semua QC-nya bagus ini, nggak ada yang coak-coak, mungkin ada sedikit lah, tapi minor banget lah, ini nitpick banget. Dan terus sekarang juga ini udah dicat ya, kalau kalian bandingin yang ini nggak dicat, yang sekarang udah dicat warna silver. Terus bagian belakangnya masih sama sih ya, ini masih sama. Tapi yang ini ada spoilernya bagian atas ya. Terus juga bagian depannya ini hampir sama, tapi yang versi Revenge of the Fallen yang nomor 78 ini dicat warna lampunya ini ada hitamnya, kalau yang ini polos ya. Logonya masih sama, tapi yang di sini udah ada detailnya yang versi Dark of the Moon, yang ini pasti polos ya. Dan dia sekarang udah nggak ada interior mobilnya seperti ini ya. Jadi kalau kalian penasaran apakah di dalam sini masih ada, udah nggak ada ya, karena nanti ini buat naruh weapon storage juga. Dan di sini kacanya smoky ya. Gue cukup seneng karena nggak dibikin transparan kayak gini, karena jadi kelihatannya nanti jang robot di dalamnya kelihatan semua kalau misalnya dibikin transparan. Oke, ini cukup bagus ya. Dan bagian bawahnya seperti ini. Nah ini kalian bisa lihat baru nih perbedaannya nanti saat udah jadi mode robot ya. Nanti gue akan tunjukin ya. Weapon storage-nya masih sama seperti ini ya, tapi yang ini ada cat silvernya, yang ini polos ya. Terus untuk ngerollnya sih masih seret lah ya. Si penyakitnya Studio Series Sideswipe bagian roda depannya nih nggak tahu ngangkat, nggak tahu seret, tapi ini kalau diputar seret sih. Jadi kemungkinan besar karena macet di dalam sini aja sih. Ya ini juga sama sih, tapi masih better sih ini. Nah masih muter sih ya, bagian sebelah sini muter, tapi bagian sini nggak terlalu muter, mungkin karena kurang rapi kali gue transformnya ya. Oke, ini pembandingnya untuk mode mobil. Gue suka banget mode mobilnya ya, menurut gue improvement dari yang versi Dark of the Moon. Tapi kalau mode robotnya, nah nanti kita akan bahas ya kenapa gue lebih suka yang versi Dark of the Moon dibanding yang versi Revenge of the Fallen. Dan ini pembandingnya sama Deluxe Revenge of the Fallen yang versi zaman dulu nih ya. Gue lihat tuh, gila hampir setengahnya loh ya, 3/4-nya mungkin lebih besar nih. Dan kalau kalian mau bandingin mode mobilnya sama yang Studio Series lain, kayaknya gue belum nggak ada yang gue transform deh. Ya paling inilah bisa buat pembanding. Yang ini bukan Studio Series ya, tapi ya kira-kira begini deh. Atau yang versi Megatron. Ya cuma ini doang yang ada nih, yang udah gue transform. Sorry ya, gue agak males nge-transform, jadi pembandingnya yang ada aja, yang ada udah gue transform aja. Oke, abis ini kita langsung rubah ke mode robot.
Ini dia guys, mode robotnya. Salah satu nilai tambahnya Sideswipe 78 ini adalah colornya nih ya. Jadi warna plastiknya sekarang udah lebih gelap ya, lebih apa ya, movie akurat kali ya. Dan terus ini headscarfnya kita lihat. Wow. Headscarfnya keren ya, dan semuanya dicat. Jadi kayak beneran CGI-nya ya. Detail-detailnya lihat tuh, kelihatan nggak? Cuma ada cumanya nih. Ini gua ya ngalamin kepalanya tuh pecah ya. Jadi kepalanya tuh pecah karena kalau menurut gua ya, gua curiganya entah karena ini Sideswipe-nya pakai plastik yang lebih cheap ya. Karena nanti ada beberapa part juga yang kayaknya tipis banget gitu ya. Jadi gue curiga karena ini partnya pakai clear plastik ya bagian sini. Di sini sebenarnya clear plastik nih. Kalau kalian lihat yang Studio Series Dark of the Moon, dia pakai clear plastik tuh ya. Nah, clear plastik itu rentan banget ya. Jadi gampang banget retak, gampang banget gampang banget rapuh gitu ya. Dan dia ini dicat warna silver. Nah, gue curiganya ini kena thinner, jadi plastiknya rapuh banget. Jadi punya gue tuh pecah bagian sini. Dan itu ngebenerinnya cukup PR juga ya. Bagian kepala sini ya, walaupun catnya bagus, gue hati-hati banget nih megangnya di sini. Nggak tahu apa kopi punya gue doang, tapi yang gue alamin sih kayak gitu ya. Kepala sini gue sempat ngalamin pecah, jadi gue harus sambungin pakai kawat segala macem. Wah, ribet banget. Jadi mending kalian hati-hati juga kalau kalian beli ini bagian kepala sini, karena plastiknya kecil banget. Dan bagian plastik lain yang gue nggak suka juga ya, ini bagian backpacknya sini. Kalau kalian lihat, ini transformasinya udah beda ya sama yang versi Dark of the Moon. Kalian lihat backpacknya Dark of the Moon lebih lebih clean lah ya. Tuh lihat. Dan ini juga not bad sih ya sebenarnya, nggak terlalu masalah. Gue nggak terlalu komplain sebenarnya, nggak terlalu nitpick, masih cukup bagus ya. Apalagi dari depan sini sih nggak terlalu kelihatan lah ya, masih kelihatan cakep. Oh ya, ini belum gue tekuk nih, satu transformasinya lupa. Coba gue, nah harusnya dilipat gini. Tapi tetap aja muncul ya di sini ya. Kalau yang Dark of the Moon dia lebih clean di sini, nggak terlalu kelihatan muncul di sini. Ya tapi not bad lah. Tapi yang gua nggak suka ya, jadi gue jadi kesel banget sama backpack ini. Si Hasbro pakai plastiknya tuh tipis banget tuh. Lihat bagian situ tipis banget plastiknya. Jadi dipegang tuh kotlek-kotlek gitu. Dan terus bagian belakang sini coba lihat nih. Tuh lihat, ini udah plastik transparan ya kan. Terus ininya juga kelewat gini. Ya ampun, letoy banget sumpah. Ini letoy banget guys. Beda banget sama yang versi Studio Series Dark of the Moon ini ya. Kalau yang ini, kalau kalian lihat backpacknya ini solid banget ini. Gokil sih yang ini nih, Dark of the Moon ya, versi terdahulu nih. Dan lihat sambungannya ya. Kalau kalian bisa lihat di sini sambungannya itu plastiknya tebel men. Lihat tebel, kuat ya, dipegang mantep banget. Lihat bagian sini, bagian atas yang tadi tipis banget, ini perbedaannya bumi dan langit ya. Ini gila, tebel banget ini. Jadi lebih enak dipegang ya, kelihatan lebih solid, kerasa lebih premium. Gue suka banget sih sama yang Dark of the Moon ini. Jadi tadinya ya mungkin kalau gue beli ini ya, gue mutusin beli ini, gue akan jual yang ini mungkin ya, karena tadinya gue pikir ngapain gue punya dua Sideswipe ya, walaupun dua alt mode-nya beda ya, tapi kan biasanya gue pajang dalam mode robot ya. Jadi tadinya gue mau jual ini, dan ini harga aftermarketnya ini juga udah tinggi banget. Gue pikir lumayan lah, bisa cuan mungkin ya, karena waktu dulu gue beli ini harga sekitar 300-an. Sekarang kalian cari aja kalau ini masih ada yang jual 300.000, kalian langsung ambil aja lah itu, karena ini udah langka banget di Indonesia. Jadi kalian mungkin bisa hunting ya kalau dapat harga yang murah. Tapi setelah gue pegang dua-duanya gini ya, nah gue nggak akan jual ini. Ini juara sih. Tapi untuk dipajang gini, ini improvementnya di bagian cat lah, si Studio Series Sideswipe yang versi Revenge of the Fallen ini ya. Dan untungnya semua join sih cukup menyenangkan ya, jadi nggak ada yang letoy banget, kecuali mungkin bagian sini ini agak terasa lebih lus dibanding yang lain, tapi nggak terlalu lus juga sih, nggak sampai kotlak-kotlak gitu. Dan ini juga ngasih koplak-koplak juga nih, karena dia cuman disuruh tempelin pakai slot yang di sini kecil banget, ditempelin di bagian tipis ini. Dan ini juga ngetapnya nggak solid juga sih, jadi elah. Gue agak kesel nih, gue jadi ngedumel doang nih di review ini ya. Ini belum gue pasangin senjatanya, lupa tadi. Ini bagian senjatanya sini. Ini seperti biasa kita bisa pasang di tangannya Sideswipe. Dan ini sekarang kalian bisa lihat senjatanya, mungkin scalpnya sama kali ya, cuman warna plastiknya aja yang beda mungkin ya. Oh ya, ini agak lebih gelap, tapi kayak scalpnya sama. Ini bisa kita pasang di sini langsung. Oke, kita
terus kita pasang satu lagi, set. Nah, dan ini bedanya sekarang, kalau yang versi Dark of the Moon dia dipasang di bagian sini ya, dia ada slotnya di bagian sini, jadi kelihatan di belakang ini. Nah, cukup keren juga. Yang versi Revenge of the Fallen dia sekarang agak ribet karena harus membuka-buka ini. Nah, itu dia slotnya di situ, gede. Jadi ketutupan sekarang senjatanya. Dan gue lebih suka senjatanya kelihatan ya, karena senjatanya cukup keren. Dan ini senjatanya sekarang dia nggak dicat ya, ada detail cat warna silvernya kalau yang versi Dark of the Moon. Nah, lebih bagus gini, cat sendiri aja lah. Kalau ini kecil banget partnya soalnya. Jadi bagian sini ngadep ke sana, packnya kita pasangin ke dalam sini. Kita pasang satu, terus satu lagi. Oke, tinggal kita tutup, dan ini kita tutup lagi di sini ya. Oke, kira-kira seperti ini. Kalau kalian mau lihat weapon storage-nya di sini, yang satu di belakang kelihatan, yang satu udah ketutupan semua, tapi backpacknya jadi kelihatan lebih gede ya. Satu lagi mungkin weapon storage-nya yang beda dari versi Dark of the Moon. Sesuai buku manual yang di sini, kalian bisa taruh di sayapnya sini ya. Oke, jadi yang bagian sini ngadep ke depan ya. Coba kita pasangin dulu. Agak kendor sih ya sebenarnya, nggak langsung snap fit gitu. Mungkin gue salah masukinnya ya. Sekarang dipakein sayap dia di sini. Oke guys, kira-kira seperti ini side swipe saat weaponnya ditaruh di sayapnya gini. Jadi lebih gede gini ya sayapnya ya. Oh, gimana guys? Not bad sih. Looksnya cukup bagus ya. Nah, tadinya gue pikir saat lihat di buku manual tuh kayak jelek banget gitu, tapi setelah diaplikasin ke figurnya sih ya lumayan sih, nggak terlalu jelek juga. Dan sekarang si Sideswipe ini punya sayap ya. Mungkin ini homage buat serial G1 ya, saat si Sideswipe terbang pakai roket gitu ya. Tapi kalau yang versi Dark of the Moon ini ada kayak jetpacknya gitu ya. Kalau ini pakai sayap. Yang gue suka juga ya, ini bagian sini sekarang ball jointnya udah nggak pakai plastik transparan, karena bagian pintu sini udah bukan plastik transparan lagi seperti yang Dark of the Moon. Dan di sini clear plastik itu kalau gue pikir rentan banget ya, karena kalau pakai ball joint tuh gampang banget retak nih kalau kita putar-putar ball jointnya seperti ini. Oke, untuk artikulasinya sama persis dengan versi Dark of the Moon-nya ya. Kepala dia pakai ball joint, cuma di sini gue agak hati-hati karena udah pernah pecah ya. Jadi gue nggak mau gerak-gerakin terlalu banyak. Terus tangan bisa ke samping sini, ke depan ya seperti ini. Ada elbow bend 90 derajat. Terus ada bicep rotation di sini. Tangannya bisa agak bengkok gini, bagiannya transformasi ya. Ada waist rotation di sini. Dan terus kakinya ya di sini juga bisa ke depan, kakinya chicken leg seperti ini desainnya, desain kakinya Michael Bay. Di sini pivot nggak ada sih ya, ya cuma gini doang karena dia pakai roller blade seperti ini ya. Terus ada tie rotation juga, dan ini tie rotationnya cukup kencang ya. Dan kakinya juga bisa nekuk bagian sini, dan bagian sini juga bisa nekuk. Jadi tekukan lututnya keren sih, bisa bikin double hinge seperti ini. Jadi pose-posenya dinamis banget nih. Dan sama seperti versi sebelumnya, di bagian lutut sini ada mekanisme pistonnya naik turun gini ya. Terus bagian belakangnya juga ini ada artikulasinya naik turun ya. Ini pakai ball joint di sini, jadi bisa dibikin kalian bisa puter ya, tapi ini kenceng banget sih, jadi gue nggak rekomen sih, gue takutnya retak aja. Dan kalian bisa artikulasiin kalau ini mau ngadep ke atas juga bisa ya, tapi gue lebih suka ini kalau ngadep ke bawah, karena menurut gue lebih movie akurat kalau ininya ke bawah. Ya kira-kira seperti itu untuk artikulasinya. Ini emang pose-posenya Sideswipe unik ya, karena dia pakai kakinya model kayak ada rodanya gitu di bawah sini, jadi bisa bikin pose ikoniknya Sideswipe yang dia ngepot gitu ya. Namanya aja Sideswipe ya. Oke, dan selanjutnya detail-detailnya tadi udah kita lihat juga ya, banyak banget untuk detail-detail silver di sini, bagian perut juga ya, kalian bisa bandingin langsung. Tuh, ini cuma gini doang, yang ini jauh lebih keren kelihatannya ya. Dan ini pembandingnya sama Dino, sama Ironhide, sama ini Berserker ya kalau nggak salah, dan sama Kingdom Sideswipe. Oke guys, gitu dulu review gue untuk Studio Series 78 Sideswipe. Ya mungkin gue banyak nitpick ya dengan segala macam komplain gue soal material yang letoy, soal kepala yang pecah ya, tapi pengalaman gue di figur Sideswipe ini agak apa ya,
kurang memuaskan sih ya sebenarnya. Mode mobil sama mode robotnya tuh gue suka banget. Backpacknya sih nggak terlalu masalah, tapi yang gue kesel banget adalah pemilihan material di bagian backpack ya. Plastiknya tuh letoy banget, dan gue nggak tahu apa cacat pabrik atau gimana, tapi kepalanya ini pecah. Jadi bener-bener PR banget buat ngebenerinnya, harus dibor segala, karena di bagian ball joint tuh pasti banyak bergerak, dan nanti kalau dimasukin lagi itu pasti bisa pecah lagi ya. Tapi untungnya ini bisa gue benerin, tapi ya gue jadi lebih hati-hati aja nih ngegerakin kepalanya. Dan figur ini di Indonesia kayaknya masuk Kids Station ya, tapi harganya mungkin masih lebih mahal. Kemarin gue nemu figur ini di online harganya sekitar 400-an, jadi langsung aja gue sikat ya, ditambah cashback dari Tokopedia, jadi lumayan lah dapat harganya di harga sekitar 400-an. Dan mudah-mudahan nanti barang nggak jadi goib ya, jadi bisa kalian beli juga dan harganya juga sesuai budget kalian. Karena yang Studio Series Dark of the Moon tuh sekarang udah langka, dan gue lihat di Tokopedia sih harganya bisa ada yang jual selangit juga ya. Dan menurut gue dibandingin Sideswipe yang ini, yang Dark of the Moon itu tetap punya value yang bagus banget. Figurnya lebih solid, backpacknya lebih rapih, dan kalau kalian mau cat lagi itu gampang banget ya. Kalian bisa bikin catnya seperti yang Sideswipe yang terbaru ini. Oke guys, mungkin itu dulu review dari gue. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya ya. Jangan lupa buat subscribe karena gue akan review lagi beberapa figur Transformer dari koleksi gue yang lain. Thank you guys, see you on my next video. Bye bye.